Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Desusma Cynthia Putri dan rekan saya Marisa Devi. Hari ini saya ingin meminta izin untuk mewawancarai Bapak untuk pemenuhan mata kuliah psikologi dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang sivitas akademika kampus Pak. Jadi apakah Bapak bersedia Pak? Oke, insyaallah bersedia. Terima kasih Pak. Baik Pak, Today, we're going to talk about something really important in our daily lives: interpersonal communication. Whether you're a student, a working professional, or just someone who wants to build stronger relationships, this topic is crucial for you to understand. In fact, effective communication is key to success in almost every aspect of life. So, let's dive right in and explore what interpersonal communication is all about. So, what is interpersonal communication? Simply put, it's the process of exchanging information, ideas, or feelings between two or more people. It's how we connect and bond with others, whether it's through verbal or nonverbal communication. Verbal communication includes spoken words, tone of voice, and language, while nonverbal communication includes body language, facial expressions, and eye contact. Interpersonal communication is a two-way process where both the sender and the receiver play important roles. The sender encodes the message, and the receiver decodes it. Effective communication occurs when the receiver understands the message as intended by the sender. In our daily lives, we engage in interpersonal communication in various ways, such as face-to-face conversations, phone calls or video calls, text messages or emails, and social media interactions, meetings, or group discussions. There are several types of interpersonal communication. These include 1. Dyadic communication, one-on-one communication between two people, such as a conversation between friends or a meeting between a manager and an employee. 2. Small group communication, communication between a small group of people, usually 3 to 12 individuals, such as a team meeting or a group project discussion. 3. Public communication, communication between one person and a large audience, such as a speech or a presentation. Each type of interpersonal communication has its own unique characteristics and challenges. For example, dyadic communication requires active listening and empathy, while public communication requires confidence and clarity. Interpersonal communication is essential in our daily lives. It helps us build stronger relationships, achieve our goals, and even advance in our careers. In fact, hiring managers consider strong interpersonal skills as the most valuable skill companies are looking for. Effective interpersonal communication can improve relationships and build trust, increase productivity and efficiency, enhance creativity and innovation, resolve conflicts and improve decision-making, boost confidence and self-esteem. So, how can you build strong interpersonal communication skills? Here are some tips. First, figure out your goal. Identify areas where you need to improve your communication skills, such as public speaking or active listening. Second, practice active listening. Pay attention to what others are saying, maintain eye contact, and ask open-ended questions. Third, be open-minded. Be willing to consider different perspectives and opinions, and avoid interrupting or judging others. Fourth, observe effective communicators. Pay attention to individuals who excel in communication. Observe their techniques, such as tone, pacing,
and body language. Try to incorporate some of their strategies into your own communication style. Fifth, ask for feedback. Seek feedback from others on your communication skills and be willing to learn from their feedback. Sixth, engage in group discussions. Participate in group settings where you can practice your communication skills. This could be through workshops, community events, or online forums. Engaging with diverse groups will help you adapt your communication style to different audiences. And seventh, reflect on your conversations. After significant discussions, take a moment to reflect on what went well and what could have been improved. This self-reflection will help you learn from your experiences and refine your skills over time. By incorporating these strategies into your daily interactions, you'll be well on your way to becoming a more effective communicator, fostering better relationships, and enhancing your personal and professional life. If you want to learn interpersonal communication in details, check out the link in the description and download the PDF. Kebetulan langsung masuk ke pertanyaan pertama. Sudah berapa lama Bapak mengabdi dan mengajar di lingkungan universitas ini, Pak? Ya, terima kasih sebelumnya. Saya di sini sudah bertugas sejak tahun 2003 awal. Jadi kalau ditetapkan sekarang itu lebih kurang sudah lebih dari 22 tahun. Sudah lama juga ya Pak? Iya, sudah cukup lama. Lanjut Pak, sebelum memutuskan untuk mengajar di sini, boleh diceritakan sebelumnya Pak perjalanan karir Bapak di dunia akademik? Jadi saya ini masuk dulu di dalam masa ketika menjadi dosen itu masih bisa S1 ya. Kebetulan saya mulai mengajar itu di 2003 awal dan tes di sini ini di 2002 akhir, November dan Desember. Jadi kalau perjalanan karir saya sebelum mengajar di sini boleh dikatakan tamat menjadi mahasiswa, saya sudah langsung menjadi dosen. Keren juga ya. Ya, dan di tahun-tahun berikutnya itu di 2005 kalau tidak salah itu sudah berubah peraturannya untuk menjadi dosen itu minimal untuk pendidikannya harus sudah magister atau S2. Lanjut lagi Pak, pastinya sebelum Bapak memilih untuk menjadi tenaga pendidik atau dosen, Bapak pasti memiliki motivasi terbesar kan Pak? Ya. Kalau boleh saya bertanya Pak, motivasi terbesar Bapak untuk menjadi dosen atau tenaga pendidik itu apa ya Pak? Ya. Sebenarnya kalau menjadi dosen itu dalam tanda kutip takdir dari Yang Maha Kuasa ya. Kalau cita-cita saya lebih tepatnya itu menjadi seorang pendidik begitu saja. Jadi ketika sekolah begitu di tingkat sanawiyah dan madrasah, saya bercita-cita ingin menjadi guru. Karena melihat profesi guru itu saya kira adalah profesi yang mulia, bisa berbagi ilmu dan agama kita mengajarkan ketika nanti kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, salah satu amalan kita yang terus mengajar adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi sebenarnya cita-cita saya dulu jadi guru, tapi sekarang jadi guru juga tapi di kampus. Masya Allah, keren ya Pak.
Dari kan kita tahu nih Pak, di Indonesia ini banyak sekali universitas ya Pak yang berjejer. Kira-kira dari banyak universitas itu mengapa Bapak memilih Universitas Negeri Padang Pak? Waktu itu saya melihat UNP itu kan core-nya adalah bidang pendidikan. Jadi kebetulan yang saya lihat di Sumatera Barat itu UNP itu satu. Kemudian yang kedua di basis ilmu saya sebenarnya kan adalah non kependidikan. Nah, mulai tahun 1999 UNP ini kan sudah membuka jalur non kependidikan. Jadi lebih kepada fokus karena melihat kependidikannya. Dan yang kedua saya memilih UNP karena bidang ilmu saya non kependidikan dan UNP membuka peluang untuk dosen non kependidikan. Jadi lebih kepada probability untuk berterima di dunia kerja dan melihat memang fokus lebih itu di bidang pendidikan saya dari UNP. Baik Pak, saat Bapak sudah diterima bekerja di UNP dan memulai hari-hari pertama Bapak menjadi dosen di UNP khususnya di HBS Pak, kira-kira kesan pertama kali Bapak bagaimana Pak? Saya kira positif ya. Artinya lingkungan pendidikan itu sangat terasa akrab, kemudian dosen-dosen yang senior yang membina kita juga mengayomi, dan saya kira suasana akademik di kampus ini sangat bagus, sehingga kesan pertama saya masuk sini positif. Jadi tidak ada hal-hal yang dirasakan sulit atau terkendala lah untuk menjadi seorang dosen baru di sini. Baik Pak, menurut pandangan Bapak, aspek apa yang perlu ditingkatkan untuk menciptakan iklim akademik yang lebih ideal di kampus, khususnya di kalangan mahasiswa Pak? Saya melihat kita kalau di kampus ini kan harusnya memiliki. Untuk lo yang udah jadi mahasiswa dan klik video ini dan belum tahu apa itu Tridharma Perguruan Tinggi, lo wajib nonton sampai habis. Dan buat lo yang klik video ini baru mau jadi mahasiswa, wajib banget tahu soal apa itu Tridharma Perguruan Tinggi. So tonton videonya sampai habis biar kita dapat keseluruhan insight-nya. Setiap institusi yang berdiri, baik itu institusi pendidikan, institusi pemerintahan, institusi penegak hukum, semua memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Terkhusus di institusi pendidikan, dari mulai tingkat sekolah sampai tingkat perguruan tinggi, semuanya memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Dan sebenarnya apa sih kewajiban dan tanggung jawab adanya perguruan tinggi? Nah, semua hal tentang kewajiban dan tanggung jawab perguruan tinggi terangkum dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi adalah sebuah konsep kewajiban dan tanggung jawab perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk dilakukan terhadap masyarakat. Sesuai dengan namanya, Tridharma itu berarti ada 3 poin utama yang penting dan harus lo ketahui sebagai seorang mahasiswa. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Seluruh unsur yang ada di perguruan tinggi, mau itu dosen, mau itu sivitas akademik, mau itu mahasiswa, dan seluruhnya itu wajib melakukan pendidikan dan pengajaran. Semua unsur-unsur ini bukan unsur yang saling mendominasi, tapi saling berkolaborasi. Dosen sebagai seorang tenaga pengajar wajib memberikan ajaran-ajaran mereka yang terbaik, wajib memberikan ilmu-ilmu mereka yang bermanfaat terhadap mahasiswa. Si posisi mahasiswa ini wajib juga melakukan pendidikan untuk dirinya sendiri, baik di dalam kelas bersama dengan dosen, maupun di luar kelas, bisa di organisasi, bisa di UKM, atau bisa di komunitas-komunitas lainnya.
yang tentunya harus bermanfaat dan menunjang terhadap pendidikan mereka, bukan malah sebaliknya. Lalu ada sivitas akademik, staf jurusan, staf fakultas, staf universitas, dan ruang-ruang soal kesekretariatan lainnya di perguruan tinggi. Wajib memberikan pelayanan yang baik kepada dosen dan juga kepada mahasiswa. Karena kesekretariatan di perguruan tinggi ini juga adalah merupakan unsur dalam pendidikan di perguruan tinggi. Para sivitas akademik ini wajib memberikan pengajaran tentang keadilan pelayanan kepada seluruh yang terlibat, mau itu dosen maupun mahasiswa. Tidak tebang pilih, siapa yang dekat, dia yang dirawat. Siapa yang jauh, ya nggak peduli. Meskipun faktanya masih ada aja sih sivitas akademik yang tebang pilih dalam melayani mahasiswa atau dosen. Yang kedua, ada penelitian dan pengembangan. Perguruan tinggi secara institusi harus punya lembaga untuk meneliti. Dosen pun wajib untuk meneliti, mahasiswa pun punya kewajiban untuk meneliti. Seluruh unsur terdidik ini wajib melakukan penelitian. Contoh kecil mahasiswa lah. Mahasiswa melakukan penelitian lewat tugas akhir atau skripsi. Dosen melakukan penulisan jurnal dan riset-riset ilmiah. Kampus pun sama, punya institusi atau bagian divisi tentang penelitian dan pengembangan. Penelitian-penelitian yang seluruh unsur ini lakukan harus berkontribusi terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Tapi terkadang teori tidak seindah dengan faktanya. Kebanyakan produk penelitian malah jadi bungkus gorengan. Kebanyakan produk penelitian malah jadi tumpukan-tumpukan berkas yang gak berguna. Dan pastinya hal itu bukanlah hal yang baik dalam dunia akademik di Indonesia. Juga lo boleh cek sendiri deh di internet, di berita bahwa faktanya penghargaan masyarakat Indonesia terhadap hasil riset, hasil penelitian dan pengembangan itu relatif kecil dan cenderung menurun. Masyarakat secara umum masih cenderung abai dengan data-data yang disajikan oleh para peneliti, sehingga ya hasil-hasil penelitian mereka tidak dihargai. Tapi terlepas dari semua fakta itu, melakukan penelitian dan melakukan pengembangan adalah sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seluruh insan akademik yang ada di perguruan tinggi. Poin tridharma yang terakhir yaitu pengabdian kepada masyarakat. Di poin ini biasanya klise banget karena mahasiswa dianggap boleh melakukan pengabdian itu pada saat kuliah kerja nyata atau KKN. Frame KKN sebagai ruang pengabdian mahasiswa dipropagandakan sejak era Orde Baru. Padahal mindset ini adalah mindset yang keliru, karena pengabdian bagi seorang mahasiswa bisa dilakukan sejak dia di semester 1 dengan cara dan kondisi yang disesuaikan dengan dirinya sendiri. Mahasiswa baru bisa mulai bergabung dengan komunitas-komunitas gerakan sosial, atau mungkin himpunan mahasiswa, atau mungkin pergerakan mahasiswa, organisasi intra atau ekstra yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan sosial dan masyarakat. Pada era Orde Baru, Presiden Soeharto tidak begitu senang melihat masyarakat dekat dengan mahasiswa. Tapi ternyata kenyataannya kedekatan dan hubungan emosional antara masyarakat dengan mahasiswa memang sudah terjalin sangat kuat sejak zaman dulu. Hingga usaha untuk menghindari masyarakat dengan mahasiswa itu susah banget. Dan di sisi perguruan tingginya sendiri, itu juga sama, wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dan khusus di skala perguruan tinggi, tentunya apa yang mereka lakukan dalam pengabdian kepada masyarakat bisa lebih besar dan bisa lebih terstruktur dan juga terorganisir. Mereka bisa menganggarkan program, mereka bisa menganggarkan rencana pengabdian kepada masyarakat berbentuk pemberdayaan masyarakat ataupun program-program lainnya. Kalian juga bisa cari lebih jauh lagi referensi tentang tridharma perguruan tinggi, tapi yang pasti kalian itu mahasiswa dan harus tahu soal tridharma perguruan tinggi. Dan untuk lo yang belum menjadi mahasiswa, baru kelas 3 SMA, baru mau masuk kuliah, pelajari ini baik-baik, biar ketika lo nanti udah masuk kampus, lo gak kaget-kaget amat. Sekurang-kurangnya itu aja yang dijelasin di video ini. Semoga kalian suka dan ada manfaatnya kecil maupun besar. Sampai ketemu di video lainnya dari Menjadi Mahasiswa. See ya.
keseimbangan dari Tridharma itu ya. Iya Pak. Jadi ada pendidikan, kemudian ada penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dalam aspek pendidikan misalnya, untuk kondisi hari ini, saya kira mahasiswa perlu belajar juga dari kampus-kampus lain, di mana semangat belajar itu boleh dikatakan mungkin lebih tinggi dari kita ya. Misalnya apa yang kita lihat ketika mahasiswa tidak di dalam kelas, apakah mereka belajar secara mandiri atau mungkin lebih banyak menghabiskan waktu ya mungkin untuk hanya berkumpul dengan teman-teman atau santai. Nah, kalau kita lihat di tempat lain kan waktu-waktu itu betul-betul diisi dengan maksimal di kampus, perpustakaan, diskusi dengan kelompok dan jadi saya kira iklimnya sudah bagus, tapi perlu ditingkatkan lagi untuk menyelesaikan. Berarti Pak mungkin perlu lagi dari kesadaran mahasiswanya juga ya, Ya. Pak untuk meningkatkan iklim lingkungan kampus. Baik Pak, kira-kira nih Pak, bagaimana cara Bapak menjaga keseimbangan antara tuntutan Tridharma di perguruan tinggi seperti mengajar, meneliti, dan mengabdi dengan waktu untuk kehidupan pribadi Pak? Di masa-masa akhir-akhir ini memang terasa agak berat karena dosen itu pertama dengan jumlah mahasiswa kita yang cukup besar, rata-rata dosen itu mengajar di atas 12 SKS. Dan di awal-awal saya dulu di sini bertugas, itu mahasiswa UNP belum sebesar sekarang ya. Kemudian yang kedua, ketika kita menjalankan Tridharma itu kan juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Misalnya selain itu tadi yang pertama mengajar. Kalau untuk meneliti itu mulai dari penyiapan proposal sampai nanti mungkin melaksanakannya dan membuat laporannya itu juga takes time. Dan untuk mengajar masyarakat juga. Saya mencoba untuk menerapkan dalam istilah manajemen waktunya itu work-life balance saja, artinya waktu yang seimbang hari-hari di kampus ini dari pagi sampai sore. Kemudian setelah itu ya tentu kita harus punya waktu juga untuk pribadi, keluarga, dan masyarakat. Ya, saya coba seperti itu. Baik Bapak, setelah Bapak menjadi dosen, saya percaya pasti Bapak pernah menghadapi tantangan terberat selama menjadi dosen Pak. Kira-kira mungkin boleh Pak diceritakan sedikit tantangan terberat Bapak selama menjadi dosen di kampus, khususnya di FBS Pak? Kalau kita pribadi sebagai dosen atau sebagai abdi negara ya, sebenarnya kita sudah menyiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan tersebut. Contohnya dari waktu yang barangkali tersita untuk tugas-tugas, apalagi kalau seperti saya dan beberapa orang teman-teman itu kan dosen dengan tugas tambahan ya, Iya Pak. yang struktural. Tapi lebih kepada tantangan kalau seorang guru itu pasti bahagianya adalah kalau melihat anak muridnya sukses. Nah, tantangan terbesar itu misalnya kita punya mahasiswa bimbingan, kemudian dia sudah memasuki waktu-waktu terakhir studi. Kalau S1 kan 7 tahun, kalau S2 kan 4 tahun. Nah, ada kalanya kita sudah berusaha maksimal, tapi ternyata memang takdirnya belum bisa selesai, atau ada juga yang harus pindah ke kampus lain atau mungkin drop out. Nah, ini menjadi beban psikologi sendiri bagi kita sebagai pendidik dan juga mungkin sebagai pimpinan. Rasanya tidak berhasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berarti Pak, ketika
mahasiswa ini mendapati hal yang sekiranya kurang mengenakan bagi mereka itu, dan dosen itu juga nggak sepenuhnya pasti memikirkan mahasiswa juga kan Pak? Betul. Jadi kita itu sebagai dosen PA lah misalnya gitu ya. Kita itu kan ibaratnya perpanjangan orang tua dari anak ini di kampus. Jadi kita pun juga pengen seperti anak kita sendiri untuk anaknya yang sukses, tamat tepat waktu dengan IPK yang bagus. Dan kita juga senang ketika alumni misalnya kita undang menyatakan sudah bekerja di sini dan di sini. Berarti itu bisa muncul kesenangan tersendiri gitu ya Pak ya dalam hati Iya, kita. jadi ada rasa bangga kalau anak-anak kita itu sudah sukses, alumni kita sudah tersebar di mana-mana. Sebagian besar tentunya di bidang pendidikan ya, tapi ada juga yang entrepreneur, bekerja di BUMN dan lain-lain. Ini satu kesenangan tersendiri bagi kita guru melihat anak-anak kita sukses. Selama Bapak menjadi dosen, pasti Bapak sudah banyak menemui beberapa karakter mahasiswa kan Pak. Bagaimana cara Bapak menghadapi mahasiswa itu yang kurang aktif atau terkendala dalam proses pembelajarannya Pak? Saya juga sudah banyak juga melihat teman-teman saya yang sedikit kurang bisa mengejar atau memahami materi selama beberapa minggu. Ya, kalau kita sebenarnya di pendidikan tinggi ini kan lebih kepada motivasi ya, atau memberikan trigger kepada mahasiswa agar Anda begini-begini. Contoh konkretnya kalau untuk mahasiswa bimbingan atau di prodi lah, dari awal semester itu kita sudah berikan timeline. Anda kalau S1 maka dari semester 1 sampai semester 7 Anda kuliah, semester 8 Anda sudah tugas akhir. Nah, jadi kita selalu ingatkan, kita selalu motivasi. Bahkan kalau saya di S2 di sini, kalau ada mahasiswanya yang sudah hampir akhir masa studi, itu dikirimin surat, kemudian ditanyakan kendalanya apa. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita berharap seperti di SLTP atau SLTA, mungkin sudah tidak masanya ya, karena mereka juga adalah orang pembelajaran dewasa. Jadi lebih pada motivasi, mengingatkan, sekaligus juga memberikan semacam fungsi konseling lah jika ada hal teknis, akademis atau non akademis mereka. Baik Pak, kira-kira Pak, apa sih suka duka Bapak selama menjadi bagian dari keluarga besar Sivitas Akademik di kampus ini Pak? Kalau dikatakan suka dukanya mungkin lebih banyak sukanya ya. Artinya kita mencoba berdamai saja dengan situasi ya, dengan yang ada. Tapi ada kalanya memang tidak kita nafikan, kita menginginkan sesuatu yang ideal atau yang perfect, dan ternyata hasilnya tidak seperti itu. Baik secara personal untuk karir kita sendiri, ataupun mungkin juga untuk ke mahasiswa dan juga institusi ataupun lembaga ini. Misalnya kita menginginkan lembaga kita ini, prodi misalnya, mendapatkan nilai akreditasi yang baik. Tapi di dalam misalnya di prodi NK sebelumnya ya, 2 kali kita akreditasi itu mendapatkan nilai B, akreditasi yang ketiga baru mendapatkan nilai A. Tapi di periode-periode itu memang ada sih rasa agak kecewanya, tapi kita ya hope for the best saja lah, dan akhirnya bisa diselesaikan. Jadi ya Pak menerapkan positive affirmation ya Pak? Ya kira-kira begitulah. Oke Pak, lanjut mungkin
Menurut pengamatan Bapak, bagaimana perkembangan pola pikir atau karakter mahasiswa dari tahun ke tahun, Pak? Saya melihat kalau untuk mahasiswa sekarang itu betul atau tidak, ya, tapi ini sudah banyak dibahas di jurnal-jurnal ilmiah juga atau juga di bagian-bagian sosiologis. Ada penurunan, pertama namanya itu yang kita baca hardiness personality, ya. Yang kedua resilience-nya itu tidak begitu kuat. Contohnya begini, saya sebelum menjadi dosen ini kan juga dulu mahasiswa seperti Anda, ya. Jadi ketika ada sebuah tantangan, misalnya tugas yang banyak, kemudian menumpuk-numpuk, kayak di akhir semester gitu ya, itu kan terasa berat. Tapi kita berusaha untuk memiliki kepribadian tahan banting. Jadi kita kerjakan, kita cicil, kita perjuangkan sampai selesai. Saya tidak ingin mengeneralisasi, tapi kalau untuk kondisi hari ini banyak kejadian ketika menghadapi tugas berat itu mereka tidak kuat. Ada satu lagi istilah yang saya juga baru baca dari sebuah literatur, kepribadian anak zaman now itu katanya letting it roll. Letting it roll itu artinya ya biasa sajalah, ya sudah sajalah gitu. Jadi kalau misalnya nggak selesai, ya sudah nggak selesai. Kalau gagal, ya gagal. Kalau ngulang lagi, ya ngulang lagi gitu. Nah, saya kira itu tidak positif, ya. Jadi mestinya harus ada usaha yang kuat terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Tapi kalau nanti dalam perjalanan misalnya tidak tercapai, ya disitulah mungkin aspek kita percaya dengan takdir dari Tuhan. Bagaimana menurut Bapak jika usahanya itu tuh kayak mencontek ke AI gitu, Pak? Nah, itu bagian hardiness personality-nya kurang. Jadi kalau kita mengevaluasi daya tahan orang itu, dia itu akan berusaha sekuat mungkin dengan usaha dia. Jadi ketika dia serahkan urusan dia ke AI itu, kita tidak melarang 100%, ya. Misalnya kalau kayak di bahasa itu kan ada kuliahnya writing, untuk membuat semacam outline atau generative AI itu digunakan untuk menginspirasi apa timeline yang akan dibuat, itu boleh saja. Tapi untuk mengembangkannya, untuk menulisnya, jangan diserahkan ke AI. Jadi AI itu kan dia asisten. Yang namanya asisten itu membantu sebagian pekerjaan kita, bukan menyerahkan pekerjaan kita kepada asisten. Lanjut Pak, kira-kira ada nggak sih Pak pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan kepada kami para mahasiswa agar lebih maksimal dalam proses masa perkuliahan Pak? Saya ingin memulai dari nilai-nilai spiritual agama. Apapun pekerjaan kita itu sebenarnya faktor penentunya itu niatnya apa. Saya misalnya kalau ke mahasiswa itu saya pesankan, kalau niat untuk belajarnya itu hanya untuk nilai, ya sekedar itulah didapatkan. Barangkali akan melenceng juga karena ingin nilai bagus, membenarkan segala cara kan. Tapi kalau yang dipasang niatnya adalah untuk mendapatkan ilmu dan ada nilai ibadah dalamnya, pasti hasilnya itu akan lebih bagus. Jika datang tantangan atau terasa berat, dia akan kuat karena niatnya selalu kuat. Yang kedua,
Saya kira mahasiswa harus punya Lo punya 168 jam setiap minggunya. Banyak kan? Tapi buat lo, itu masih kurang. Lo masih sering banget ngerasa kerjaan lo nggak bisa selesai. Padahal udah mati-matian. Kadang sampai nggak tidur. Paginya juga masih harus ke kampus, atau ke kantor, atau ke tempat lain. Padahal lo mungkin mikir, gimana gue bisa bertahan kalau misalnya dikasih tanggung jawab lebih misalnya. Ya lo pastinya gitu ya, gue pikir lo nggak mau di sini-sini aja. Lo pasti pengen berkembang di karir, di pendidikan, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya sekarang aja udah kewalahan kayak gini, gimana nanti? Nah, salah satu kemungkinan besar yang masih bisa ditingkatin di hidup lo kalau misalnya lo punya masalah kayak gitu adalah manajemen waktu. Makanya, di video ini, lo akan belajar soal seluk-beluk time management. Lo akan belajar gimana caranya orang-orang paling efektif di dunia melakukan time management buat menghasilkan hasil yang luar biasa. Oke, gue lagi nggak mood basa-basi, jadi langsung aja. Cukup banyak yang lo perlu tahu soal time management. Apa yang gue utarakan di sini, mostly gue ambil dari beberapa buku. Ada Deep Work-nya Cal Newport, terus ada 168 Hours-nya Laura Vanderkam, dan ada The Organized Mind-nya Daniel Levitin juga. 3 buku itu recommended banget kalau misalnya menurut gue. Jadi kalau misalnya kalian mau googling mungkin dan mau beli, itu 3 buku yang gue rekomendasiin banget. Oke, jadi akan ada 4 langkah time management yang akan gue bahas di sini. Dan gue akan bikin step-step yang nggak se-mainstream itu, supaya lebih seru aja, dan supaya emang bener-bener mungkin buat lo yang sebelumnya gagal, mungkin ini yang bisa lo terapkan. Yang pertama, time log. Apaan tuh time log? Simple. Untuk awal, lo harus mencatat dalam seminggu lo itu ngapain aja, tepatnya di jam tertentu. Maksudnya gimana? Nih, jadi bentukannya itu kayak kalender, tapi lo jadiin itu tempat untuk pencatatan. Lo itu sebenarnya ngapain aja. Jadi misalnya kemarin nih, lo catat jam 3 itu lo ngapain, jam 4 itu lo ngapain, lo lakukan itu per jam. Dan buat tahap ini, walaupun tadi gue bilang seminggu, seenggaknya tahulah dalam waktu 3 hari, lo itu ngapain aja. Dari mulai lo bangun tidur sampai lo tidur lagi. Ribet amat, Fik. Kenapa dah gue harus melakukan itu? Gunanya ada 2, men. Pertama, lo butuh tahu estimasi waktu untuk hal-hal yang lo lakuin setiap harinya. Misalnya, kalau misalnya lo setiap hari harus meeting, lo bisa estimasiin ini meeting biasanya kelar berapa lama. Jadi nanti ke depannya pas lo ngejadwalin lebih tepat dan lebih efisien. Kedua, hal ini akan ngebuat lo sadar time management lo itu udah sampai mana. Udah bagus kah? Masih ambiar banget kah? Atau kayak gimana? Which is nggak apa-apa juga kalau misalnya masih ambiar. Jadi nanti lo bisa bener-bener tahu juga waktu kapan lo paling efisien dan kapan biasanya lo paling pusing, nggak produktif, dan paling nggak ngapa-ngapain lah. Tapi Fik, kalau kayak gitu bukannya gue bisa kira-kira aja ya di otak gue? Ya, gue tahu lo akan bilang kayak gitu. Kalau misalnya lo mengikuti spesifik skrip-skrip yang gue tulis sendiri untuk video-video 1%, lo akan sadar sebenarnya ada satu hal dasar yang selalu gue bawa. Ya, karena orang-orang sekarang ini tingkat attention-nya kayak ikan, jadi gue nggak expect banyak orang yang sadar juga sih. Apaan tuh? Yang gue terus bawa biasanya di setiap video ini adalah you shouldn't trust your brain too much. Coba deh, kalau misalnya lo binge watch video-video 1%, banyak masalah yang muncul di hidup lo, itu basically karena otak lo itu seenak jidatnya aja dalam melakukan pekerjaan. Otak lo itu pinter banget, iya. Berguna banget, iya. Tapi di sisi lain, bodoh banget juga. Kadang-kadang biasnya kebangetan. Decision dibuat berdasarkan hal-hal yang kalau menurut gue banyaknya subjektif. Itu satu. Terus udah kayak gitu, otak lo juga punya kebiasaan jelek, dia lebih bagus untuk memperhatikan hal-hal yang negatif. Lebih peka terhadap hal yang negatif. Bikin lo stres, bikin lo cemas, dan lain-lain. Dan kadang-kadang, otak kita ini udah tahu infonya kurang lengkap. Tapi tetap aja nyari pattern. Dan akhirnya patternnya ngaco, karena emang infonya nggak tepat.
Dan juga termasuk dalam hal yang kita lagi bahas sekarang, estimasi waktu. You shouldn't really trust your brain about time estimation. Penelitian itu menunjukkan otak kita itu literally jelek banget dalam hal ini. Jadi kalau lo emang sering salah dalam estimasi waktu, kayak misalnya lo bilang ke bos lo bisa ngelarin tugas malam ini, dan ternyata nggak bisa gitu. Itu bukan salah lo kok. Emang otak lo emang belangsak kalau soal kayak ginian. Jadi cara menanggulanginya gimana? Time log, ya catet. Kalau gue, biasanya nih gue pakai web app namanya Clockify. Jadi sebelum mulai lo bisa klik start dan ketika selesai pekerjaan lo tinggal klik finish dan otomatis akan tercatat di situ lo ngapain aja dan waktunya itu berapa lama. Atau ya udah sih, lo bisa pakai stopwatch di smartphone lo juga toh. Ya pokoknya yang pertama, yang penting adalah pencatatan. Lo ngapain aja, time log, itu yang pertama. Oke, misal lo udah mencatat penggunaan waktu lo, dan lo udah ngeliat betapa kaum rebahannya diri lo. Ya gue juga gitu kok pas awal. Udahnya, lo butuh rencana, lo butuh jadwal. Dan itulah step yang kedua, plan the whole week. Setelah lo melakukan catatan, lo harus menjadwalkan hari-hari lo selama seminggu. Lo buka Google Calendar atau apapun kalender yang lo pakai dan jadwalin semua kegiatan lo. Jadwalin, bukan cuma di list doang. Lo harus tahu setiap harinya itu lo akan ngelakuin apa dan jam berapa. Lo mungkin mikir, lah ini ribet banget. Kenapa nggak pakai list aja gitu, kayak to-do list gitu. Nah, Cal Newport, penulis bukunya Deep Work, buku yang sangat gue cintai, setuju banget bahwa to-do list itu nggak cukup. To-do list itu hanya didesain untuk lo tahu lo harus ngapain aja. Itu tuh pengingat, bukan sesuatu yang akan bikin lo efisien. Time management, it's about being efficient. Kalau misalnya lo mau jadi efisien, ya jadwalin. Dan ngejadwalin keseharian lo adalah hal yang strong banget buat lo lakuin. Itu akan berdampak banget ke hidup lo. Bahkan, dia bisa berhubungan sama seberapa sebuah perusahaan itu bisa mencapai targetnya. Di penelitian terhadap CEO perusahaan-perusahaan di India sana menunjukkan bahwa ada korelasi antara waktu terjadwalnya si CEO dengan penghasilan perusahaan. Artinya apa nih kalau dalam bahasa Indonesia? Berarti makin terencana waktu seorang CEO, juga makin tinggi juga penghasilan perusahaannya. Ya, tapi ingat, ini bukan sebab akibat. Penelitian yang tadi gue sebut itu bukan sebab akibat. Ya jadi jangan langsung mikir kalau misalnya lo jadwalin hari lo, terus lo akan naik gaji. Tapi alasan utama yang terbesarnya kenapa hal itu bisa terjadi karena efisiensi. Nah, jadi ketika ngejadwalin hari lo, apa yang lo harus pikirin? Nah, pikirinlah soal what are you good at dan what makes you happy. Menurut Laura van der Kam, penulis buku 168 Hours You Have More Time Than You Think, dia bercerita di buku itu bahwa dari wawancara yang dia lakuin ke ratusan orang paling produktif di seluruh dunia, dari mulai artis yang paling produktif, ex-CEO-nya Pepsi juga dia wawancara, chairman perusahaan top 50 di dunia, eksekutif negara, pokoknya banyak banget yang diwawancara. Orang-orang itu menghabiskan sebanyak mungkin waktu mereka di kemampuan utamanya mereka. Dan mereka meminimalisasi atau mendelegasiin hal yang lain. Jadi kalau misalnya seorang data analis, ya lo habisin waktu sebanyak-banyaknya di situ. Kalau misalnya lo akuntan, ya habisin waktu lo dengan angka sebanyak-banyaknya. Hal-hal yang nggak penting kayak balesin WhatsApp, non-work related, baca-baca email, rapihin Google Drive, itu delegasiin aja. Nah, tapi ada satu lagi nih yang ketinggalan. Lo juga harus menjadwalin melakukan apa yang lo senang. Dan ini berguna banget, jujur. Berdasarkan literatur dan pengalaman pribadi, ini gunanya ada 2. Kalau misalnya kita lihat penelitian, gunanya ada di efek antisipasi. Ini akan membuat fun time lo itu lebih kerasa. Selain itu, lo juga bisa jadi fokus banget itu buat fun. Jadi ketika lo emang udah jadwalin waktu itu tuh buat main, ya lo fokus buat main gitu. Lo nggak usah mikirin lagi soal kerjaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini dari pengalaman pribadi.
Ketika lo udah mulai banyak kerjaan, lo jadi sering lupa buat regroup, buat berhenti gitu sebentar. Padahal lo emang butuh buat relax. Lo juga butuh buat enjoy your moment. Dan kalau misalnya lo nggak buru-buru masukin hal yang membuat lo senang gitu ya, hal itu akan terlupakan. Gue jamin. Hal itu akan terlupakan, terdorong sampai ya udah ujung-ujungnya lo palingan burnout, ujung-ujungnya lo kewalahan. Dan kalau misalnya lo burnout, kewalahan, lo butuh waktu yang jauh lebih lama lagi buat bangkit. Jadi daripada lo akhirnya burnout, ya mendingan lo jadwalin aja hal-hal yang emang membuat lo senang. Oke, lo udah nyatet kegiatan lo. Dan berdasarkan itu lo udah bikin jadwal harian lo di kalender. Ada hal-hal penting gak sih yang harus gue masukin, Fik? Ada. Yaitu langkah yang ketiga nih, ritual pagi. Kenapa ritual pagi? Karena gini, pas siang nih, mungkin lo udah mulai dilempar banyak kerjaan. Bos lo udah nagih kerjaan, temen-temen lo mulai ngajak nongkrong, rekan lo mulai ngajak meeting. Pokoknya siang hari itu biasanya kita ada di mode respon, dan merespon gitu. Kita banyak dilemparin hal, kita harus langsung respon. Kalau misalnya nggak dikelarin cepet, bisa jadi masalah. Siang lo emang bisa jadi bukan punyanya lo. Tapi pagi hari lo, itu bisa benar-benar jadi punya lo. Makanya gue saranin lo harus punya ritual pagi. Apa yang lo harus lakukan di ritual pagi tadi? Enggak, ritual pagi itu bukan ritual keagamaan kayak gitu. Ritual pagi itu adalah hal-hal spesifik, hal-hal khusus yang lo selalu lakukan di setiap pagi. Aktivitasnya apa? Nah, di sini lo pilih hal-hal yang penting buat hidup lo, tapi nggak urgent. Hal-hal yang in the long term, dia akan membawakan benefit yang gede banget buat lo, tapi emang nggak urgent. Jadi kayak long term planning mungkin, olahraga, meditasi. Hal-hal itu nggak urgent, tapi kalau misalnya lo tunda, nggak akan dilaksana. Gue udah pernah bahas soal ritual pagi cukup panjang di beberapa video. Jadi gue jelasin di sini singkat aja. Setiap pagi, lo harus bangun di jam yang sama dan punya alur kegiatan yang sama. Bisa jadi bangun, sholat, olahraga, meditasi, mandi, siap-siap kerja, atau apapun lah. Pokoknya setiap orang bisa berbeda. Yang penting, lakukan hal yang emang benar-benar penting. Yang lo tahu kalau dilakuin dalam jangka panjang akan benar-benar berpengaruh baik untuk hidup lo. Oke, lo udah nyatat penggunaan waktu, lo udah bikin jadwal, udah ngejadwalin juga setiap paginya harus ngapain. Terus, apalagi nih yang harus dimasukin? Ada satu lagi, yaitu langkah keempat, waktu senggang lo. Have some fun. Ini orang-orang biasanya freak out nih pada saat gue nyaranin ini, karena ngejadwalin waktu main itu tuh buat banyak orang, itu hal terakhir yang pengen mereka lakukan. Kayak nggak mau gitu biasanya orang-orang. Mereka pengen ketika mereka having fun, ya udah spontan aja kayak gitu. Tapi nih, kalau misalnya kita ngomongin soal time management, emang kita nggak ngomongin soal sistemnya doang, tapi kita juga harus ngomongin soal kontennya. Dan masukin kegiatan yang lo suka di jadwal adalah salah satu cara terbaik buat lo bisa konsisten ngelakuin time management yang baik. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, kayak yang udah gue jelasin juga sebelumnya, ada efek antisipasi. Efek antisipasi ini jangan diremehkan, ini strong. Dan akan membuat fun time lo jadinya lebih berarti. Kedua, kesenangan yang lo dapet ini akan bikin lo lebih motivated buat melakukan scheduling lagi dan lagi. Karena terbukti manfaatnya. Istilahnya kalau misalnya lo melakukan scheduling dengan baik, efektivitasnya dapet, tapi fun juga lo bisa dapet. Dan kalau misalnya lo lihat gitu ya di orang-orang sekitar lo, banyak orang yang menganggap dua hal itu mustahil didapatkan sekaligus. Orang selalu mikir kalau misalnya lo harus milih salah satu. Lo harus produktif atau lo having fun. Sekarang lo tahu, lo punya 168 jam dalam seminggu. Dengan waktu segitu, gua jamin lo bisa dapet keduanya. Jadi baiknya gimana nih? Gimana caranya lo bisa memperlakukan fun time di per-time managementan ini? Gua ada 3 saran di sini. Yang pertama, lo hanya butuh 3-5 event menyenangkan untuk lo. Dan it could be anything. Kalau lo senang ngedota sama temen, ya udah ngedota. Kalau misalnya lo senang nonton bioskop, ke bioskop.
Kalau lo seneng ngadem di masjid, lakuin. Bagusnya emang lo punya list hal-hal apa aja yang emang bener-bener bisa membuat lo seneng. Again, it's weird. Gue tahu, ini aneh. Tapi itu ngebantu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan enggak ngelakuin apa-apa. Lo enggak mau jadi couch potato. Lo mau mengejar kesenangan. Riset udah membuktikan bahwa enggak ngelakuin apa-apa itu enggak ngebuat lo bahagia di jangka pendek dan jangka panjang. Malah membuat lo miserable. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadwalin sesuatu di minggu malam. Kenapa minggu malam? Karena berdasarkan riset, minggu malam adalah waktu paling menyedihkan. Kenapa? Karena besoknya lo kerja. Iya, itu alasannya. Itu ada risetnya. Lo bisa googling deh. Jadi buat menghindari perasaan sedih itu, dari 3-5 event tadi, mungkin 1 atau 2 taruh di situ. Dan udah, itulah tips yang gue bisa kasih. Jadi kalau misalnya gue simpulin, ada 4 langkah. Yang pertama, time log. Catat penggunaan waktu lo selama minimal 3 hari buat jadi dasar pertimbangan jadwal. Yang kedua, schedule your week. Jadwalin hal-hal personal, karir, pokoknya semua hal yang ada di hidup lo untuk efisiensi. Yang ketiga, morning ritual. Hari yang baik itu dimulai dengan pagi yang baik. Jadi, start your day well. Dan yang keempat, have some fun. Jangan lupa untuk masukin hal-hal yang membuat lo bahagia setiap minggunya. Lo lakuin ini, gue jamin lo akan jadi jauh lebih efisien dibandingin sebelumnya. Lo akan jadi bisa menyelesaikan lebih banyak hal, dan jadinya nggak kelupaan sama hal-hal yang harusnya lo kerjain, dan bisa ngurangin banyak banget kecemasan dan rasa stres di keseharian lo. Karena jadinya jelas apa yang lo harus lakuin setiap minggunya. Tapi ini mungkin ya, buat lo yang nonton ini gitu ya, apalagi sampai akhir mikir, weh ini time management ternyata huge thing. Banyak orang mikir time management itu ya udah itu small thing, ternyata ini huge thing banget gitu. Dan lo mungkin merasa mulai nggak sanggup gitu untuk memulai. Iya, emang nggak bisa dipungkiri, time management itu bisa jadi big thing. Emang effortnya bisa jadi gede banget. That's why juga tapi time management bisa bikin lo jauh lebih efisien dan trustworthy. Tapi yang gue jelasin di sini adalah time management yang dipakai sama orang-orang paling produktif di dunia. Ini tuh idealnya. Dan apakah lo benar-benar harus jadi ideal? Enggak. Orang-orang yang tadi gue jelasin, yang gue jadiin contoh, yang menerapkan ini rata-rata punya sekretaris. Nggak satu pula. Akan jauh lebih gampang buat mereka, pastinya. Dan jadinya lo nggak harus ikutin semuanya. Kalau misalnya nih, lo emang nggak bisa ngejadwalin seluruh hari lo dari Senin sampai Jumat, ya start aja dari 3 atau 4 hari, mungkin Senin sampai Kamis. Supaya Jumat, Sabtu, Minggu lo bisa lebih fleksibel. It's okay not to be perfect. Lo nggak harus jadi perfect untuk diterima masyarakat. Dan kalau misalnya lo butuh bantuan, lo butuh panduan dalam managing your time, lo bisa cobain ikutan mentoringnya 1%. Mentoring 1% adalah program konsultasi one-on-one bersama mentor 1% buat naklukin kecemasan, ketakutan, serta menemukan langkah hidup lo selanjutnya. Time management adalah salah satu problem yang bisa dibilang cukup jadi core problem, terutama ketika orangnya udah ngebahas soal karir. Sekarang ini udah lebih dari 10.000 orang, kayaknya udah nyentuh 12.000, dari 15 negara yang udah ikut mentoring 1%. Ya kalau misalnya lo belum ikut, lo ketinggalan tren. Jadi langsung aja daftar, link pendaftarannya udah gua taruh di description dan udah gua pin juga di comment section. Ada testimoni-testimoninya juga, kalau misalnya lo mau akses, ada juga di link tersebut. Ya udah, segitu aja dari gue. Gue Vicky, semoga lo sehat semua di sana. See you in the next video. Manajemen yang lebih bagus. Saya mencontohkan, kalau mahasiswa tahun 1 masuk, itu kita tanya, Anda mau berapa lama di sini? S1 itu dibatasi 3,5 sampai 4 tahun, maksimal 7 tahun. Bagi orang-orang yang punya timeline yang ketat itu, dia akan memintakan semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 selesai. Nah, jadi saya kira mahasiswa jangan pakai filosofi hidup
seperti air mengalir, karena itu nggak tentu arahnya kemana. Jadi Anda harus membuat semacam time schedule yang ketat, apa yang Anda lakukan selama 4 tahun. Perkuatkan niatnya. Seperti itu. Dan Pak, saya setuju kalau misalnya kita nggak seperti itu, mungkin nanti kita nggak tahu kan Pak arahnya kemana, tujuan goals hidup kita gitu Pak. Mungkin lanjut Pak, apa harapan terbesar Bapak untuk kemajuan kualitas pendidikan di kampus kita tercinta ini ke depannya Pak? Visi UNB itu adalah menjadi kampus yang bermartabat dan berreputasi internasional. Saya kira ini visi yang sangat komprehensif. Kalau kita jabarkan, pertama, kalau reputasi itu sudah jelas, kita harus memiliki prestasi-prestasi. Tapi harapan saya pribadi dan barangkali lembaga ini adalah di samping prestasi itu juga mewujudkan pribadi yang berintegritas. Nah, itulah arti dari martabat itu. Nah, contoh yang disampaikan tadi, apa gunanya nilainya bagus tapi ternyata dibuat oleh AI misalnya? Apa gunanya tamat 3,5 tahun tapi skripsinya dikerjakan oleh joki misalnya, kan? Nilai EPT-nya misalnya 90 atau konversi 475, ternyata disewakan ke orang lain. Ini kan kejadian di kampus kita kan? Iya Pak, benar. Mahasiswa itu saya kira sudah merancang dari koridornya. Jadi berprestasi dengan berintegritas. Tagline yang sangat memotivasi Pak. Mungkin sedikit pertanyaannya Pak. Terakhir ini Pak, sedikit personal. Jika Bapak memiliki kesempatan bisa memutar ulang waktu, kira-kira hal apa yang ingin Bapak lakukan atau Bapak ubah Pak? Saya tertarik dengan sebuah kisah sahabat Nabi ya. Dia itu meninggal, kemudian sebelum meninggalnya dia berkata, seandainya lebih jauh, seandainya semuanya, dan seandainya lebih baru. Ini pengandaian yang apa istilahnya itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi ya. Tapi kalau seandainya saya boleh berandai-andai, sahabat Nabi itu mengatakan seandainya semuanya karena dia ingin bersedekah, tapi yang diberikannya sebagian saja. Ternyata dia melihat di akhir hayatnya kalau kita bersedekah itu balasannya luar biasa. Maka seandainya saya memutar waktu, saya ingin mengajar lebih baik lagi, saya ingin membimbing mahasiswa lebih baik lagi, dan juga mungkin ingin berprestasi lebih banyak lagi. Tapi dengan tidak mereduksi kesyukuran kita dengan apa yang sudah kita peroleh saat ini. Insya Allah. Baik Pak, sepertinya semua pertanyaan kami sudah terjawab dengan sangat luar biasa oleh Bapak. Kami benar-benar berterima kasih karena Bapak sudah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak, dan informasi yang Bapak berikan juga sangat berharga untuk kelancaran tugas mata kuliah komunikasi kami Pak. Mungkin sekiranya itu saja dari Marissa dan Dewi Pak. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Ya, atas sama-sama. waktunya Pak. Ya, semoga sukses. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Selamat.